Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pangan fungsional berbasis kearifan lokal yaitu singkong. Next, di mana teman kelompok saya terdiri dari Reski, Jusmawati, Fatimah Zahra, Fadila Dwi Ayusyahyani, dan saya sendiri yaitu Kaila Mutiara Putri Jarahman. Next. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Fadila Dwi Cahyani. Kepada Fadila, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini ada pengertian pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan pangan baik segar maupun olahan yang mengandung komponen bioaktif dan memberikan manfaat kesehatan fisiologis, baik dalam mencegah atau menurunkan risiko penyakit, meningkatkan kesehatan, maupun merawat kesehatan yang dikonsumsi dalam jumlah biasa. Next. Kemudian ada pengertian singkong. Singkong atau Manihot esculenta merupakan jenis umbi sumber karbohidrat yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Singkong juga dikenal sebagai ubi kayu atau cassava yang berasal dari Amerika Selatan dan sekarang banyak dibudidayakan di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Jusmawati. Kepada Jusmawati, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat singkong bagi kesehatan. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi dalam tubuh. Menurut penelitian, sekitar 100 gram singkong mentah mengandung sekitar 160 kalori, yang sebagian besar berasal dari kandungan karbohidratnya. Karbohidrat dalam singkong merupakan sumber energi utama bagi tubuh, karena dicerna dan diubah menjadi glukosa, yang kemudian digunakan oleh sel-sel tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas metabolisme. Dalam jurnal Food and Nutrition Research pada tahun 2018 disebutkan bahwa singkong memiliki potensi untuk menjadi bahan pangan utama yang mendukung kebutuhan energi harian. Manfaat yang kedua yaitu menurunkan tingkat kolesterol. Berdasarkan pembahasan dari berbagai jurnal yang berperan penting dalam mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan mencegah penyerapannya kembali ke dalam tubuh. Konsumsi serat dari singkong dapat membantu meningkatkan pengeluaran kolesterol melalui feses, sehingga mengurangi kadar kolesterol total dan LDL atau kolesterol jahat dalam darah. Yang ketiga yaitu mencegah anemia dan Alzheimer. Kandungan zat besi singkong membantu meningkatkan produksi sel darah merah, sehingga dapat mencegah anemia. Selain itu, singkong mengandung vitamin B kompleks seperti asam folat yang penting untuk kesehatan otak dan dapat mengurangi resiko perkembangan gangguan neurodegeneratif atau kerusakan atau kematian sel-sel saraf di otak atau sistem saraf seperti Alzheimer atau biasa juga disebut dengan penyebab utama demensia pada orang lanjut usia. Yang keempat yaitu memperbaiki jaringan tubuh. Dalam perbaikan jaringan tubuh, karena kaya akan gizi penting seperti karbohidrat kompleks, vitamin C, dan mineral. Vitamin C berperan penting dalam sintesis kolagen, protein yang esensial untuk pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk kulit, pembuluh darah, dan tulang. Yang kelima yaitu menyehatkan tulang dan gigi. Berdasarkan berbagai jurnal kesehatan, kandungan kalsium dalam singkong berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan kepadatan tulang, seperti fosfor, membantu dalam proses mineralisasi tulang dan gigi. Konsumsi singkong yang seimbang dapat mendukung kekuatan tulang dan mencegah risiko osteoporosis.
Selain itu, vitamin K yang memiliki peran dalam metabolisme tulang, memperkuat struktur tulang, dan mendukung regenerasi jaringan tulang yang sehat. Yang keenam yaitu mengurangi resiko sakit jantung. Yang ketujuh yaitu membantu mengatur denyut jantung dan tekanan darah. Dan yang kedelapan yaitu mencegah kanker. Sembilan yaitu mencegah sembelit. Next. Dan yang ke-10 yaitu menurunkan berat badan, dan manfaat yang ke-11 yaitu menjaga kelancaran metabolisme, yang ke-12 yaitu antioksidan dan anti kanker, dan anti tumor. Yang ke-13 yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang ke-14 yaitu mengurangi kecemasan dan tingkat stres, dan yang terakhir yaitu meningkatkan nafsu makan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Jadi, nilai dan kandungan gizi singkong per 100 gram itu terdiri dari mengandung energi yaitu 154 kilokalori, air 61,4 gram, karbohidrat 36,8 gram, protein 1,0 gram, lemak 0,3 gram, vitamin C 31 miligram, dan vitamin B1 0,06 miligram. Next. Lalu selanjutnya serat itu 0,9 gram, kalsium 77 miligram, natrium 2 miligram, kalium 394,0 miligram, besi 1,1 miligram, tembaga 0,30 miligram, dan fosfor 24 miligram. Baik, next. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fatimah Zahra. Kepada Fatimah Zahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada pengembangan produk berbasis singkong sebagai solusi masalah gizi stunting. Adapun jurnalnya itu perdayaan kader Pandu Desa Baraka penanggulangan stunting melalui pengolahan makanan bergizi tinggi yaitu cookies singkong X. Adapun nama produknya yaitu cookies singkong, target anak-anak usia 2 sampai bahan itu tepung singkong, margarin, lalu di cara pembuatannya ada singkong, garam, dan dalam mangkok kocok mentega dan gula halus hingga lembut dan mengembang. Tambahkan telur dan vanili lalu aduk rata. Masukkan campuran tepung singkong sedikit-sedikit ke dalam adonan mentega, aduk hingga tercampur rata dan menjadi adonan yang bisa dipulung. Ambil sejumput adonan, bulatkan lalu pipihkan di atas layang yang sudah dialasi kertas roti. Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan pada suhu 160 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit hingga kecoklatan. Lalu yang terakhir setelah matang, angkat dan biarkan cookies singkong dingin sebelum disajikan. Next. Selanjutnya ada pengembangan produk berbasis singkong sebagai solusi masalah gizi obesitas. Adapun jurnalnya yaitu pengembangan beras analog sibon atau singkong abon ayam pengganti beras padi. Next. Nama produknya yaitu beras sibon singkong abon ayam. Target produk untuk segala kelompok usia, utamanya bagi individu yang mengalami obesitas. Bahannya itu ada tepung singkong, abon ayam, maizena, dan air hangat. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, bahan dicampurkan jadi satu dengan diayak terlebih dahulu agar tepung tidak menggumpal. Kemudian terdapat penambahan cairan yang akan menyatukan fisik beras. Adonan dicampur hingga rata, kemudian dilakukan pencetakan dengan alat pencetak beras. Lalu lakukan pengeringan dengan mesin atau penjemuran agar beras memiliki daya simpan lebih tinggi. Yang terakhir, setelah adonan beras kering, langkah selanjutnya itu mencetak adonan beras analog berbentuk butiran beras padi. Next.
Selanjutnya ada pengembangan produk berbasis singkong sebagai solusi masalah gizi diabetes mellitus. Adapun jurnalnya yaitu pengembangan onigiri dengan substitusi beras singkong. Next. Nama produknya yaitu onigiri beras singkong, target produk untuk penderita diabetes mellitus. Adapun bahannya beras singkong, ayam, tepung, dan onigiri. Cara pembuatannya yang pertama itu beras dikukus hingga matang, kemudian didinginkan dan diberi bumbu seperti minyak wijen, garam atau kecap asin, lada, dan penyedap rasa. Diaduk hingga rata dan tekstur nasi menjadi lembut. Masukkan sedikit nasi ke dalam cetakan onigiri. Tambahkan isian chicken karage dan saus mayones pedas di dalamnya. Kemudian tutup dengan nasi. Lalu tekan menggunakan alat yang disediakan khusus onigiri hingga nasi padat. Keluarkan dari cetakan dan bungkus dengan rumput laut. Lalu yang terakhir kemasan onigiri menggunakan plastik wrap agar onigiri terbentuk dengan rapi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reski. Kepada Reski, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan dari moderator. Jadi di sini ada kontribusi singkong dalam menghadapi masalah gizi, stunting, obesitas, dan diabetes. Yang pertama, mengatasi stunting. Singkong merupakan salah satu tanaman umbi yang memiliki banyak khasiat seperti karbohidrat, protein, serat, kalium, magnesium, fosfor, kalsium, vitamin C, dan A. Singkong adalah salah satu tanaman yang direkomendasikan untuk diolah yang bertujuan mencegah stunting. Singkong juga mengandung beta karoten yang tinggi, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, mengelola kualitas. Singkong memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi, tetapi juga kaya akan serat, yang mana serat ini akan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengurangi nafsu makan dan berpotensi membantu dalam pengelolaan berat badan. Dengan demikian, singkong bisa menjadi salah satu alternatif sumber karbohidrat yang lebih sehat dibandingkan dengan nasi atau roti, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk makanan yang sehat. Kemudian yang terakhir yaitu mencegah diabetes. Diabetes dianggap oleh banyak orang menjadi salah satu permasalahan yang berkaitan erat dengan konsumsi makanan. Konsumsi karbohidrat, gula, protein, energi, dan lemak dapat memicu faktor risiko untuk mengembangkan diabetes, di mana semakin tinggi asupan makanan, semakin tinggi kemungkinan seseorang akan terkena diabetes. Kemudian karbohidrat dicerna dan diserap dalam bentuk gula sederhana, terutama gula. Mengkonsumsi gula meningkatkan kadar gula darah dan merangsang sekresi insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Singkong merupakan bahan pangan dengan indeks glikemik rendah yang tidak mengakibatkan kenaikan gula darah secara cepat. Indeks glikemik singkong bisa mengontrol kadar gula darah sehingga menjadikan singkong sebagai sumber karbohidrat yang cocok bagi pengtes. Sampaikan seserahkan kepada moderator. Next. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi, singkong memiliki banyak manfaat kesehatan karena kandungan nutrisinya yang kaya, termasuk karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Sebagai pangan fungsional, singkong dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti kolesterol tinggi, anemia, serta menjaga metabolisme tubuh. Lalu yang kedua itu pengembangan produk berbasis singkong seperti cookies untuk pencegahan stunting, beras analog untuk obesitas, dan onigiri untuk penderita diabetes. Menawarkan solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan berbagai kelompok. Lalu yang terakhir itu, singkong dapat membantu mengatasi masalah gizi seperti stunting, obesitas, dan diabetes karena kandungan serat, indeks glikemik rendah, dan serta zat gizi yang dapat mendukung pertumbuhan, pengendalian berat badan, dan kadar gula darah. Next. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.